dibentuk menjadi pribadi beriman dan berkarakter sesuai firman Tuhan. Di sini ku dididik menjadi orang yang tangguh berprestasi untuk menjadi terang. IPK membimbingku menjadi penerus bangsa. IPK mengajarku bersama Tuhan hadapi masa depan. Sekolah iman, pengharapan dan kasih, jadikan kami pribadi penuh kasih. Mari kita bangun Indonesia bersama IPK. Kita pasti bisa. Selamat datang di Sekolah Kristen IPK Tomang 1. Sekolah Kristen IPK Tomang 1 terletak di Komplek Perumahan Greenfield, Blok SD. Sekolah Kristen IPK memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi, menjadi lembaga pendidikan Kristen unggulan yang menyatakan Kristus sebagai sumber hikmat dan pengetahuan. Misi, mendidik siswa secara utuh berlandaskan nilai Kristiani. Selain daripada itu, Sekolah Kristen IPK mempunyai nilai-nilai inti sebagai berikut: melayani, disiplin, integritas, pembelajar seumur hidup, dan saling menghargai. Di Sekolah Kristen IPK, siswa tumbuh menjadi disiplin, cerdas, dan mandiri melalui pendidikan yang berstandar tinggi, didukung tenaga pengajar yang berdedikasi tinggi, dan fasilitas pendidikan yang berkualitas. Di IPK, siswa belajar untuk memuliakan Tuhan dan berkembang menjadi generasi pembawa terang. Selamat datang di TK Kristen IPK Tomang. TK Kristen IPK Tomang dipimpin oleh Ibu Tan Lena, Sarjana Pendidikan. Sekolah Kristen IPK Tomang merupakan sekolah IPK pertama yang didirikan oleh Yayasan IPK pada tahun 1979, dimulai dari jenjang taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Sesuai dengan misi sekolah IPK untuk mendidik siswa secara utuh berlandaskan nilai Kristiani, maka TK Kristen IPK Tomang mendidik para murid menjadi pribadi yang berkarakter dan takut akan Tuhan. TK Kristen IPK Tomang yang terakreditasi A mempersiapkan para murid untuk siap menghadapi tantangan zaman. Pembelajaran di dalam kelas menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, serta bahasa Mandarin. TK Kristen IPK Tomang menggunakan kurikulum 2013 sebagai dasar, serta IPK Christian Education Curriculum atau ICE kurikulum yang merupakan kurikulum berbasis Alkitab. Inilah yang menjadi ciri khas dari sekolah IPK. Dengan menggunakan pendekatan play-based learning pada jenjang taman kanak-kanak, seluruh aspek perkembangan pada anak dikembangkan dengan maksimal secara holistik, baik aspek moral agama, sosial emosional, fisik, seni motorik, STEM, bahasa, Indonesia, Inggris, dan Mandarin, serta karakter. Untuk tahun ajaran 2021-2022, TK Kristen IPK Tomang membuka untuk kelas nursery, kindergarten 1, dan kindergarten 2. Dengan fasilitas, ruang kelas dilengkapi AC, CCTV, dan komputer, ruang perpustakaan, area permainan indoor, lapangan olahraga, dan aula. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi pada nomor berikut ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Fitri, Kepala Sekolah STK IPK Tomang. Kami ingin menawarkan STK IPK Tomang sebagai sekolah lanjutan bagi putra-putri Bapak Ibu di tingkat berikutnya. Kami STK IPK Tomang memiliki ciri khusus, khususnya dalam membentukkan karakter dan kerohanian
anak-anak yang menjadi salah satu perhatian utama kami selain dari pengetahuan. Para siswa STK IPK Tomang akan diajar oleh guru-guru yang berkualitas yang telah melalui berbagai pelatihan khusus dan juga tentu saja guru-guru yang dekat dengan anak-anak. STK IPK Tomang menggunakan kurikulum nasional yaitu kurikulum 2013. Namun, kami juga mempersiapkan anak-anak kami agar dapat bersaing di dunia global dengan menambah beberapa jam mata pelajaran yaitu mata pelajaran bahasa Inggris dan juga Mandarin. SD Kristen IPK Tomang juga menawarkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan berbagai talenta dan bakat dari anak-anak seperti kulineri, coding, basket, paduan suara, dan masih banyak pilihan ekskul lainnya. Siswa STK IPK Tomang juga akan mengikuti berbagai kegiatan kerohanian seperti retret, ibadah siswa yang akan diadakan setiap minggu, dan juga Happy Day, di mana mereka bisa bertumbuh bersama dalam pengenalan akan Tuhan. SD Kristen IPK Tomang juga menawarkan beasiswa bagi anak-anak untuk berprestasi secara akademik, yaitu bagi mereka yang mendapatkan nilai tertinggi selama 6 semester berturut-turut, maka akan mendapatkan beasiswa berupa free uang sekolah selama 1 tahun. Bagi para siswa yang berprestasi yang mengikuti berbagai perlombaan baik tingkat nasional maupun tingkat internasional, maka kami juga menyediakan beasiswa bagi mereka yang berprestasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Sekolah Kristen IPK. Demikian penjelasan dari kami, Sekolah Dasar Kristen IPK Tomang. Bapak Ibu, apabila masih ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu ketahui, silakan menghubungi kami di nomor telepon berikut ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo Bapak Ibu semua, masih bersama saya Miranda yang akan memandu talk show sesi kedua hari ini. Saat ini saya mengundang seorang ibu dengan 2 anaknya yang hebat. Siapakah dia? Hai. Pagi, Bu. Ya, saat ini saya bersama dengan Ibu Julie dan 2 putranya yaitu Excel. Halo Excel. Halo. Dan Axio. Halo Axio. Halo. Iya. Axel sekarang kelas berapa ya? Kelas 3. Kelas 3. Axio? Kelas 2, Dek. 2 deh. Oke. Ya, Ibu Miranda mau tanya-tanya sedikit ya sama Excel dan Axio. Boleh ya? Nah, pelajaran apa sih yang paling Excel suka? ICT. ICT itu pelajaran informatika ya, komputer ya. Kenapa suka sama ICT? Karena dapat belajar banyak hal dari komputer. Wah, iya luar biasa. Apalagi sekarang teknologi semakin berkembang ya. Berarti pasti Excel jago nih komputernya ya. Oke, selanjutnya kalau Axio paling suka apa pelajarannya? Matematika. Wow, matematika. Kenapa suka matematika? Karena bisa belajar dengan teman-teman dengan seru. Oh, jadi kamu ngitungnya juga cepet ya sama teman-teman ya. Good. Ya, nah di sekolah kita nih waktu itu masuk sekolah kan ada banyak ruangan ya. Ada ruang komputer, ada perpustakaan, ada ruang musik, ada lapangan. Nah, kalau Axel dan Axio paling suka ruangan atau tempat yang mana dari sekolah kita? Coba Axio dulu sekarang. Di lapangan. Di lapangan. Kalau Axel paling suka apa? Di perpustakaan. Oh, kenapa? Axio kenapa suka di lapangan? Karena bisa bermain gebrak sodor dan bermain polisi maling bersama teman-teman. Oh, kamu suka main itu ya? Bagus, gerobak sodor. Lalu kalau Axel di perpustakaan suka apa? Baca buku Kamu astronot. sering baca buku. Buku apa yang paling kamu suka? Buku astronot.
Oh, astronot, kamu mau ke bulan ya? Iya, oke. Lanjut nih, gimana guru-guru di IPK yang mengajar Excel dan Aksio? Menurut kamu gimana ibu gurunya, bapak gurunya? Baik, tak pernah marah. Nggak pernah marah. Kalau Aksio? Sangat baik dan mengajar kelas dengan sangat sabar. Wah, luar biasa. Terima kasih anak-anak yang baik juga. Ini Ibu Miranda dan pasti semua guru-guru yang mendengar nih jadi terharu banget. Terus jadi makin semangat mengajar nih ya, karena anak-anaknya juga baik, terus juga bersukacita. Oke, nah ada salam nggak untuk semua Bapak, Ibu, atau teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan acara kita? Salam dari Aksio dan Excel buat mereka. Siap? Ada? Coba 1, 2, 3. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke. Love IPK. Wow, I love to. Oke, thank you ya Aksio. Sekarang Ibu Miranda mau ngobrol sama Mami. Ya, boleh? Boleh Oke. diterima. Dadah. Dadah. Bye-bye. Mau belajar lagi ya? Lanjutin ya. Dadah. Dah. Oke, Bu Juli, anaknya luar biasa nih. Saya jadi tersenyum terus. Iya. Nah, saya ada beberapa pertanyaan nih untuk Ibu. Yang pertama, bagaimana sih Ibu ini menilai keterlibatan kami pihak sekolah, IPK Tomang ya, di dalam mendidik anak-anak? Iya, awalnya sih bingung juga Bu gimana IPK bisa ngajar lewat online, jarak jauh gitu ya. Tetapi semakin ke sini udah berapa bulan, ternyata IPK sudah mempersiapkannya dengan baik banget gitu. Waktu anak saya nggak bisa, langsung dijelasin dengan tanggap. Dan sangat sabar banget ya. Lewat jarak jauh aja mereka bisa nggak marah-marah, nggak apa jelas juga jelas. Terus kita bisa kontak gurunya langsung kalau benar-benar ada masalah. Jadi nggak ditinggalin gitu aja gitu Bu. Jadi memang tetap komunikasi jalan terus, ngajarnya juga jelas banget Bu, meskipun jarak jauh. Iya, terima kasih Bu. Nah, apakah pihak IPK berarti sudah bisa menjadi partner yang tepat di dalam mendidik anak-anak Bu Juli saat ini? Iya, dari awal saya memang udah nggak nyari sekolah lain sih Bu, soalnya kan keluarga suami saya semua dari IPK. Dan emang udah alumni IPK jadi? Iya, alumni IPK Bu. Dan saya bukan dari IPK. Nah, jadi bisa kelihatan. Berarti semuanya? Semuanya. Oh gitu. Berarti cowok Bu. 5-5-nya semua lulusan IPK. Luar biasa. Jadi nggak pilih yang lain lagi ya? Nggak pilih Bu. Kelihatan itu nggak Bu, dari didikan dari kecil IPK itu memang terbawa sampai gede gitu. Jadi saat anak kecil mulai sekolah, itu kan prime time-nya mereka untuk di-build karakternya, dan udah ada buktinya IPK itu udah yang terbaik lah Bu. Oke, puji Tuhan, terima kasih nih untuk Ibu Juli. Nah, terakhir nih Bu Juli, adakah yang ingin Ibu sampaikan dengan Bapak Ibu yang di sini yang mungkin menonton live kita dan masih bingung nih mau mencari sekolah yang mana ya untuk anaknya, yang mana yang bagus ya, yang tepat gitu. Coba silakan apa yang ingin disampaikan. Iya, kalau menurut saya pribadi sih karena saya sudah mencoba dan juga udah merasakan didikan IPK, jadi untuk mengajar online learning dan untuk membuat mereka mandiri itu sangat mudah banget karena dari kecil memang udah dipupuk kemandirian, kejujuran, dan juga mereka sangat sopan-sopan ya, karena itu juga tiap hari IPK juga nge-build dari kebaktian, dari kerohanian, itu udah bagus banget. Jadi kalau memang mau cari sekolah, menurut saya sih IPK udah yang terbaik sih. Oke. Terima kasih banyak Ibu Juli, berarti I love IPK juga ya? Iya. Oke, terima kasih untuk waktunya di hari ini. Kira-kiranya sukses terus juga untuk Ibu Juli, juga anak-anak semua ya. Salam juga untuk Bapak ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih.
suka menari. Di IPK aku belajar menari. Tadi itu tari indang. Aku belajar tari indang di IPK. Aku dan teman-teman juga pernah mengisi acara Natal di Mall Ciputra. Aku suka sekali bersekolah di IPK. Sampai jumpa. Aku senang ekskul paduan suara karena aku suka menyanyi. Hai, saya Jova. Saya suka bermain drum. Saya pertama kali menemukan hobi saya pada saat saya bersekolah di sekolah IPK. Saya sangat senang bersekolah di sekolah IPK karena di sana musik. Dan di dalam ruangan musik itu juga ada drum. Jadi setiap jam istirahat saya dapat pergi ke ruangan musik dan bermain drum. Saya senang ikut ekskul menari karena saya bisa perform di acara yang diadakan sekolah IPK. Misalnya Desember yang lalu saya dan teman-teman melayani Tuhan di Mall Ciputra. Halo semuanya, aku Joanna. Aku sekolah di IPK Tomang, kelas 1A. Aku senang sekali bernyanyi, makanya aku senang waktu dipilih untuk ikut paduan suara sekolah. Yeay! Terima kasih IPK. Lewat cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Halo, nama saya Sandra. Saya suka ekskul paduan suara karena menurut saya dengan ekskul paduan suara saya bisa lebih mengembangkan kemampuan saya dalam bernyanyi. Juga saya dapat memuliakan Tuhan lewat puji-pujian yang saya nyanyikan. Saya juga menyukai ekskul basket karena dengan ekskul basket saya bisa berolahraga serta bermain bersama teman-teman saya. Di masa pandemi COVID-19 ini, semua pembelajaran dilakukan secara daring dari rumah masing-masing dan tentunya membutuhkan pendampingan khusus dari orang tua kepada anak. Nah, kali ini saya akan menghadirkan Ibu Rinatang, orang tua dari Erel kelas 5. Selamat pagi, Bu. Ibu Rina, puji Tuhan. Sehat, Bu? Puji Tuhan, sehat. Ya, semua kita bersyukur ya kalau kita sehat sampai pada saat ini. Nah, di masa home learning ini, Bu, kita langsung aja nih. Bisakah Ibu berbagi pengalaman nih? Bagaimana dengan Erel di rumah ya, mendampingi Erel, dan juga bagaimana dengan kerjasama pihak sekolah, khususnya guru-guru di SDK IPK Tomang? Oke. Pertama-tama saya juga mau mengucap syukur untuk sekolah IPK. Saya berterima kasih banget walaupun di awal-awal kita home learning itu pasti ada penyesuaian ya Bu Miranda. Tapi saya juga berterima kasih untuk guru-guru dari sekolah IPK dan khususnya juga sekolah IPK sendiri yang sudah mempersiapkan semuanya itu dengan sempurna menurut saya. Gitu. Jadi guru-guru yang luar biasa sabar, juga dari semua yang sudah menurut saya sudah baik. Tuh. Kalau untuk pendampingan sendiri, memang balik lagi juga ada tetap penyesuaian, cuman di sini juga kita belajar untuk lebih mengerti karakter anak kita masing-masing dan memang mempercayakan mereka juga lebih bisa mandiri, Bu. Iya. Nah,
kita bicara tentang Erel juga nih sekarang. Sejak dari kecil Erel juga di IPK ya. Apakah Ibu Rina bisa melihat perkembangan dari sejak Erel kecil sampai saat ini Erel sudah di kelas 5 SD? Tentang mungkin perubahan karakter, kerohanian yang bisa Ibu sharingkan berkaitan dengan pendidikan di IPK Tomang. IPK itu salah satu sebenarnya yang membuat saya memilih sekolah IPK itu adalah memang basic kerohaniannya, Bu. Saya juga alumni IPK dan mungkin saya juga ceritakan sedikit bahwa memang saya bisa menerima Tuhan itu, saya mengenal Tuhan itu dari sekolah IPK. Jadi alasan yang paling penting saya menyekolahkan Erel di IPK itu adalah memang basic kekristenannya dan pengajarannya. Saya melihat Erel itu bisa menerapkan nilai-nilai kekristenan di dalam kehidupan dia sehari-hari, di mana dia juga boleh ingat gitu bahwa kadang-kadang mungkin sebagai orang tua kita secara nggak sadar kita bohong halus gitu, bohong kecil gitu ya Bu ya. Cuman dari situ Erel tuh bisa mengingatkan kita gitu kan, itu kan bohong mah gitu, itu kan bohong Dad. Jadi menurut aku karakter Erel itu terbentuk sekali dengan dia bersekolah dan dia benar-benar bisa menerapkan kehidupan dia dengan takut akan Tuhan gitu. Puji Tuhan ya. Jadi bahkan anak yang mengingatkan kita ya, memang betul pendidikan karakter, bagaimana pengenalan akan firman Tuhan dari kecil itu sangat kita perlukan untuk anak-anak kita. Tadi coba saya mengingat sedikit Ibu sampaikan bahwa Ibu juga ternyata alumni IPK juga ya Bu ya, dan Ibu mengenal Tuhan di IPK. Boleh cerita singkat aja Bu, bagaimana itu? Iya, saya bersyukur sampai sekarang pun kita anak-anak kan juga selalu ya setiap pagi hormat bagi Allah Bapa gitu ya. Dan itu selalu mereminder saya gitu kan waktu saya SMP, SMA, sekolah di IPK, kita juga selalu berdoa, renungan dan itu yang menguatkan. Dan pada akhirnya memang puji Tuhan gitu, Tuhan memilih saya untuk menjadi percaya gitu dan akhirnya saya juga bisa beribadah lebih lagi karena saya sekolah di IPK dan IPK yang mensupport juga untuk kita lebih kenal lebih sama Tuhan gitu. Terus kita juga bisa kebaktian, didorong lah untuk kebaktian dan puji Tuhan pada akhirnya saya bisa menerima Tuhan sebagai juru selamat saya. Puji Tuhan. Demikian memang apa yang menjadi kerinduan kami juga dari Sekolah Kristen IPK, bagaimana bisa mewartakan Tuhan kepada setiap siswanya. Bukan hanya dididik secara akademis, tapi karakter, pembentukan karakter, dan terlebih bagaimana pada akhirnya seorang anak itu saat kita menabur benih firman Tuhan bisa menerima Tuhan Yesus. Luar biasa. Terima kasih Ibu Rina untuk waktunya di tengah kesibukannya. Usaha ya Bu ya, usaha sendiri ya Bu ya. Ya, usaha sendiri, ya puji Tuhan masih tetap bisa berjalan walaupun sedikit-sedikit, tapi bersyukur pemeliharaan Tuhan itu luar biasa untuk kami semua. Ya. Terima kasih Bu Rina sekali lagi waktunya. Tuhan memberkati. Salam untuk Bapak dan juga Erel biar semuanya sukses ya Bu ya. Ya, terima kasih. Belajar lama karena matematika sangat menyenangkan. Kita tidak perlu menghafal dan cukup menghitung dengan teliti saja. Pelajaran komputer dan Mandarin. Saya menyukai pelajaran komputer karena saya bisa bermain komputer sambil belajar. Saya menyukai pelajaran Mandarin karena menurut saya Mandarin memiliki tantangan pada tulisan kanji. Aku paling suka pelajaran ICT karena aku bisa menjadi lebih pintar dan tahu banyak tentang komputer, laptop, dan teknologi. Pelajaran bahasa Inggris karena pelajaran bahasa Inggris tidak membosankan dan sangat menyenangkan. Saya biasanya makan, bermain dengan teman, atau pergi ke ruangan musik untuk bermain drum. Makan bekal yang dibawa dari rumah dan mengobrol dengan teman. Bukan adalah jajan bersama teman atau makan di kelas. Saat beristirahat, kegiatan yang saya lakukan
lakukan adalah makan, bermain dengan teman-teman. Terkadang saya juga membaca buku di perpustakaan. Saya kangen sama gedung sekolah, sama belajar sama Miss, sama main sama teman-teman. Saya suka semuanya. Pada saat home learning, saya paling kangen dengan ibu guru dan teman-teman. Rasanya sudah lama banget ya tidak ketemu mereka. Yang aku paling kangen nih dari sekolah selama aku home learning adalah bermain bersama teman-teman di sekolah dan bertemu dengan ibu atau bapak guru di sekolah. Yang saya rindukan sama belajar di rumah itu bertemu dengan guru, belajar bersama teman-teman, dan bermain bersama teman-teman. Halo Bapak Ibu semua, sungguh bersyukur kalau sampai saat ini kita masih dalam rangkaian open house. Dan mendengar beberapa narasumber, mereka menyatakan bahwa ternyata mereka juga adalah alumni IPK. Itu sungguh luar biasa buat kami dari pihak sekolah. Mendengar bahwa mereka juga ternyata menyekolahkan anak mereka di IPK. Dan kali ini, narasumber yang akan saya hadirkan juga betul-betul memang adalah alumni IPK yang sengaja memang kami undang untuk ikut ngobrol di sini berbincang-bincang tentang IPK. Mari saya akan mengundang ketiga orang. Mari saya akan mengundang. Yang pertama adalah Ibu Josephine. Yang kedua adalah Ibu Merlin. Dan yang ketiga adalah Bapak Raymond. Halo semua. Halo Ibu. Nah, di sini ada Ibu Josephine, Mama dari Edgar, masih di K2 ya. Kemudian Ibu Merlin, Mama dari Nathan, kelas 2. Dan Papa dari Joanna ya. Pak Raymond ini adalah Papa dari Joanna kelas 1. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, mereka adalah alumni IPK. Dan ternyata juga menyekolahkan anaknya di IPK. Secara khusus, saya ingin menanyakan, kenapa menyekolahkan anaknya kembali di IPK? Berarti kan ada sesuatu, something good gitu ya, kenapa sampai IPK lagi gitu. Oke, dimulai dari Ibu Merlin, boleh sharing. Oke. Kalau saya sekolahin anak saya di IPK itu, yang pertama pastinya karena IPK sekolah Kristen, gitu. Jadi saya pengen anak saya tuh punya lingkungan yang bisa bawa dia lebih kenal Tuhan nantinya, gitu. Kalau kayak dari pengalaman saya waktu remaja, mulai SMA gitu, saya tuh bisa ke gereja bareng sama teman-teman yang juga emang teman-teman di sekolah juga, gitu. Jadi kayaknya lingkungannya mendukung, gitu. Selain itu, kayak udah kenal aja sama IPK. Aku kan dari TK, SD, SMP, SMA. Kalau ada universitas, aku kuliah juga kali di situ gitu. Jadi kayak berapa tuh? 15 tahun ya, udah dibentuk sama IPK. Kayak udah tahu deh peraturannya gimana, cara belajarnya gimana, guru-gurunya juga pada kayak apa gitu kan. Sebagian besar juga gurunya masih ya itu-itu aja kayak ini Bu Miranda gitu kan. Gitu kayak tahun lalu kebetulan anakku tuh wali kelasnya dulu pernah jadi wali kelas aku juga gitu. Jadi istilahnya kayak tenang aja titipin anak di IPK gitu. Mau sampai sore juga nggak apa-apa deh gitu. Iya, luar biasa ya. Berarti sudah 3 generasi ya. Iya, kebetulan Ibu Merlin ini juga memang murid Ibu Miranda juga ya dulu ya. Iya, terima kasih Ibu Merlin untuk sharingnya. Sekarang coba kita mendengar dari Ibu Josephine. Bagaimana? Kenapa nih menyekolahkan anak di IPK? Saya dari SD sampai SMA itu di IPK Tomang. Saya merasa selama saya di IPK, saya tuh menikmati proses belajar dan juga saya merasa selain secara akademis, saya juga dibangun secara karakter dan secara firman Tuhan juga. Nah, ketika kuliah, saya kuliah di ITB. Seperti yang kita tahu, ITB itu kan sangat beragam ya, dan bisa dibilang
kita adalah minoritas. Tapi di sana setelah bekal saya di IPK selama itu membuat saya tetap berada di jalan yang benar dan tetap setia pada Tuhan Yesus. Nah, dengan fun dan manfaat yang saya rasakan ini, saya pengen anak saya itu merasakan hal yang sama dengan saya. Jadi secara akademis juga dibangun, tapi secara hubungan dengan Tuhan itu juga dibangun. Selain di rumah juga tentunya kita mendidik anak kita juga dengan secara Kristiani dan secara firman Tuhan juga, Bu. Oke, terima kasih Ibu Josephine. Berarti apa yang ditabur sejak dari kecil ya untuk murid-murid, berarti selama ini ternyata memang tidak sia-sia ya. Terbukti itu bahkan menjadi bekal, menjadi lebih tertanam dalam pertumbuhan kerohanian untuk di dalam masuk dalam masyarakat yang beragam ya. Terima kasih Bu Josephine untuk sharingnya bagi kita semua saat hari ini. Selanjutnya kita mau mendengarkan juga nih dari Pak Raymond. Kenapa yakin masukin anaknya juga di IPK Tomang? Silakan Pak. Ya karena ya udah pengalaman juga saya dari kecil kan di IPK dari SD sampai SMA udah terbukti lah sampai saya ketemu istri saya pun di IPK. Luar biasa. Sekarang IPK mempertemukan juga ya. Iya. Sampai sekarang juga anak saya juga harus sekolah juga di IPK. Dan untuk ini sih untuk kompetisinya juga bagus ya di IPK, lebih sehat antar murid juga lebih baik, dengan organisasinya juga bagus. Kebetulan saya waktu pas sekolah juga banyak terlibat di organisasi di IPK, dari OSIS, MPK sampai tim olahraga juga, dari belum dapat piala sampai mengangkat piala pertama kali di IPK, dan itu juga lumayan ada sampai tingkat nasional pernah ya kita juga sampai ya semoga nantinya juga anak saya juga bisa berkompetisi juga ya, membentuk karakteristik sama dia punya kepribadian sih bagus ya IPK, terutama di bidang rohaninya juga, sampai mau gimana pun harus dimulai dengan doa dan ditutup dengan doa. Ya. Terus untuk guru-gurunya juga awet-awet ya, dari Ibu Miranda dulu ngajar saya sampai sekarang harus ngajar anak saya nantinya ya. Iya. Gitu, dan masih ada ya guru dari waktu zaman TK juga masih bisa ketemu si Johan lagi, ketemu anak saya, sampai mereka pun tahu ini anaknya saya, mungkin karena terlalu mirip juga. Iya. Iya, ya semoga nantinya bisa jauh lebih baik lagi lah dari zaman saya ke depannya. Iya, Puji Tuhan. Terima kasih Pak Raymond. Jadi ini bagi alumni IPK kebetulan memang saya juga mengajar mereka semua ya dulu. Didoakan guru-gurunya biar tetap sehat dan awet ya, seperti Pak Raymond sampaikan. Ya, kita bisa mengajar sampai ke berarti udah generasi cucu ya sebenarnya ya. Ya, kalau saya bisa menarik kesimpulan nih dari jawaban dari Bu Josephine, Bu Merlin, Pak Raymond. Berarti IPK itu yang pertama memberi kenyamanan. Jadi ibaratnya sudah tahu seperti apa, udah yakin begitu ya. Udah nggak usah kemana-mana, nggak usah cari yang lain lagi gitu ya. Udah kasih ini aja. Karena udah ketahuan gitu ya, udah ngalamin, dan itu hal yang positif, yang baik. Kemudian juga yang kedua ada kekeluargaan. Di sini juga saya juga baru jadi dalam tanda petik ngeh ya. Ini udah dari papanya, anaknya, begitu ya, semua di IPK. Jadi hubungan kekeluargaan antara murid, orang tua, guru, itu sudah sangat baik sekali. Kemudian juga bagaimana dari segi kerohanian, itu seperti tadi sharing Bu Josephine ya, juga Bu Merlin, berarti benar-benar bahwa apa yang ditabur sedari kecil itu tidak akan berlalu sia-sia. Itu akan terus sampai anak dewasa, bahkan jadi bekal buat kita di dalam kerohanian. Selanjutnya, masih ada pertanyaan selanjutnya nih. Karena para alumni nih, berarti pasti ada sesuatu apa ya yang dulu pernah berkesan. Boleh dari Ibu Josephine, mungkin ada kegiatan apa yang kamu dulu paling suka ya, waktu TK atau SD sehingga hal itu menjadi berarti atau berguna sampai saat ini. Boleh diceritakan, adakah? Iya. Saya dari kecil tuh suka balet. Lalu waktu kalau nggak salah SD kelas 4 ya, saya mulai ikut eskul menari.
Nah, apa dari kelas 3 ya, saya lupa Bu. Ikut eskul menari dan ternyata saya tuh enjoy dengan kegiatan-kegiatan seperti tampil di atas panggung atau bahkan hanya latihan-latihan pun juga saya senang. Nah, aktivitas ini saya tuh terus lanjutkan. Jadi SMP pun saya terus menari, SMA saya terus menari, kuliah sampai punya anak 1, 2, saya tuh masih terus menari dan sekarang saya menjadi guru balet dan aktivitas menari ini nggak bisa lepas dari hidup saya. Wah, luar biasa ya. Jadi juga bisa mengembangkan bakat ya, mengasah bakat, muncul, tahu di situ passionnya ya, sehingga sampai sekarang ya, luar biasa Bu Josephine, thank you. Selanjutnya nih, untuk Ibu Merlin, boleh juga diceritakan mungkin ada kejadian apa yang berkesan juga saat TK atau SD ya? Ya, mirip-mirip sih sama Ibu Josephine. Jadi waktu itu kayaknya aku kelas 4 apa kelas 5 gitu. Itu pertama kalinya dalam hidup aku diajak perform buat isi acara Natal gitu. Rasanya tuh bahagia bercampur bangga gitu. Sama Ibu Miranda kayaknya ya. Nah, jadi kayak seneng aja gitu, itu diajari nari gimana gitu. Jadi sampai sekarang sih kalau misalnya kayak ke mall apa di gereja ada perform tari tamborin kalau nggak salah waktu itu. Jadi kayak itu tuh dulu aku pernah gitu tuh gitu. Ya, oke, berarti juga diajarin dari kecil itu melayani ya. Bagaimana tarian kita itu juga melayani Tuhan gitu ya, mempersembahkan apa yang kita miliki, yang kita bisa untuk Tuhan. Thank you Bu Merlin. Nah, Pak Raymond juga boleh sharingin. Mungkin secara, kalau Pak Raymond kan cowok nih gitu ya, anak laki-laki waktu itu SD, apa sih gitu selain organisasi ya, kalau tadi saya tangkap ya, organisasi. Sebenarnya mirip sama Bu Josephine sama Bu Merlin juga. Dari SD saya selalu dipilih untuk nari juga. Kalau untuk pas Natalan ya, untuk ngisi acara Natal itu udah berapa tahun, setiap dari kelas 1, 2 sampai 3 SD kalau nggak salah selalu ikut. Nah, itu juga pertama kali tuh tampil depan orang banyak kan, belajar. Habis itu juga selanjutnya organisasi, mungkin di SD juga pertama kali saya ikut juga untuk kompetisi sepak bola ya. Dari SD dia juga ikut ngebela ya untuk lawan ke sekolah lain. Itu sampai itu berlanjut sampai SMA, saya selalu ikut tim olahraganya lah. Sampai juga ikut main band juga, ada band IPK juga saya selalu ikut buat ngisi untuk IPK Games, penutupan sampai pembukaan juga saya pernah jadi MC-nya. Pokoknya udah banyak dah kayak gitunya. Kayaknya guru-guru juga taunya kalau ada yang begini, ada Raymond aja. Gitu. Jadi ya. Dan ini kayaknya nurun ke anak saya juga karena dia agak hiperaktif ya. Gitu. Jadi cuma ya baguslah sampai belajar berorganisasi, sampai cara kita mengambil keputusan, mengatasi masalah, semuanya juga hasil didikan IPK lah. Iya. Gitu. Tuhan, terima kasih Pak Raymond sharingnya. Apalagi ditambah tadi mendapat pasangan hidup juga di IPK ya. Iya, udah benar-benar memberi warna sekali nih IPK ini. Iya, luar biasa. Ya, sebagai penutup kita sama-sama, boleh nggak mungkin 1 atau 2 kalimat aja, langsung aja nih untuk Bapak Ibu yang saat ini pasti masih mungkin bingung ya mau milih sekolah di mana ya gitu. Boleh langsung iklankan atau 1 kalimat aja bahwa emang benar IPK yang tepat. Boleh dari Bu Josephine. Buat Bapak Ibu yang masih bingung mau menyekolahkan sekolahnya di mana, jika Anda mencari sekolah Kristen, sekolah IPK adalah pilihan yang paling tepat. Tidak hanya secara akademis, anak Anda akan dibimbing secara akademis, tapi juga secara firman Tuhan. Ya, thank you. Bu Merlin, silakan. Oke. Bapak Ibu yang masih bingung mau sekolah di mana, IPK udah pilihan paling tepat deh. Kita tenang, anak kita pasti jadi orang yang bener deh, nggak macem-macem gitu. Amin. Oke, Pak Raymond, thank you Bu Merlin. Ya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mau punya anaknya itu harus dibekali 3 hal sih. Iman, pengharapan, dan kasih. Makanya itu ada 3-3-nya ada di IPK. Sudah pas ya.
Udah IPK, Iman, Pengharapan, Kasih. Iya, terima kasih ini untuk waktunya, semuanya dalam segala kesibukannya menyempatkan diri untuk kita berbincang-bincang asik gitu ya, ngobrol-ngobrol. Ya, sekali lagi bahwa kami IPK sangat concern dengan pertumbuhan karakter anak-anak, iman anak-anak, bagaimana bisa sejak dini kita juga mengajarkan anak-anak untuk takut akan Tuhan, melayani Tuhan, untuk bekal mereka sampai dewasa nanti. Nah, Bapak Ibu sekali lagi di bawah sini bisa menyaksikan nomor hotline TK SD IPK Tomang. Silakan yang ingin mengetahui lebih detail tentang sekolah IPK Tomang bisa langsung menghubungi dan kami dengan penuh sukacita akan memberikan informasi tentang IPK Tomang. Terima kasih, Tuhan memberkati. God bless you. Terakhir coba yuk, I love IPK dong. Ya, 1, 2, 3. I love IPK. I love IPK. Okay. Halo semua, perkenalkan nama saya Errol, saya adalah murid kelas 5. Saya sangat senang bersekolah di IPK karena ada banyak kegiatan, salah satunya adalah retret di kelas 5. Dan masih ada banyak lagi kegiatan yang sangat seru, seperti perlombaan 17 Agustus dan perlombaan yang lain. Ada juga karya wisata ke tempat yang sangat seru. Lalu kalian juga dapat mengikuti ekskul, coding, play art, paduan suara, comic rider, futsal untuk kelas 4-6, dan ekskul yang lain. Kalian juga dapat tampil di mall kalau ada acara, seperti acara Natal, dan acara yang lain. Pokoknya, pasti ada yang lain dan sangat banyak yang tidak kalah serunya deh. Pokoknya, IPK Tomang adalah sekolah yang the best deh. Aku suka sekolah di IPK soalnya ada teman, penjelasannya jelas, juga gurunya baik-baik. Anak IPK. Karena nggak dimarahin guru, gurunya baik, terus belajarnya juga seru.